Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai pihak perusahaan Aris Burger agen frozen food. Langsung saja simak wawancaranya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari, mahasiswa Pendidikan Biologi semester 5 Universitas PGRI Semarang. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan admin perusahaan CV Agen Frozen Food. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana perekrutan karyawan dari CV Agen Frozen Food. Nah, sebelum masuk ke tahap wawancara, alangkah baiknya kita mengenal adminnya terlebih dahulu. Silakan Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya selaku admin di CV Aris Kuspan Wibowo. Baik, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaannya, tentang sejarah perusahaan CV Agen Frozen Food. Mungkin bisa diceritakan Mbak, asal mula perusahaan ini bisa berdiri dan bertahan sampai saat ini. Perusahaan ini mulai dari tahun 2007. Setelah itu mulai produksi roti pada tahun 2009. Sebelum menjadi agen Frozen Food, owner dari agen Frozen Food ini menjadi pedagang keliling pada tahun 1993 sampai 1998. Kemudian pada tahun 1998 dia akhirnya mempunyai 5 outlet baru untuk menjual burger keliling. Setelah itu pada tahun 2007 dia membuka frozen food, dan kemudian pada tahun 2008 dia mempunyai target dari sebuah perusahaan untuk menjual produknya, sehingga dia mempunyai sebuah mobil dari perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun 2009 dia mencoba memproduksi roti karena banyak bukan dari teman-temannya, rekomendasi dari teman-temannya untuk membuat roti. Akhirnya dia mencoba untuk membuat roti, dan kemudian akhirnya dia bisa kayak membuat roti burger, roti sosis, roti bakar, dan roti pizza. Setelah itu pada tahun 2017 ownernya membuka usaha frozen food di daerah Cempeda. Setelah itu dia berpindah, karena di sana di gang kecil, dia pindah ke daerah Jalan Kanal. Setelah itu ternyata perkembangan begitu pesat dirasakan di tempat ini. Sebenarnya tempat ini masih ngontrak, cuma karena memang ibaratnya membuahkan hasil. Setelah pindah ke Jalan Kanal, akhirnya di Jalan Kanal itu kita fokuskan untuk tempat frozen food, dan di Jalan Cempeda kita khususkan untuk produksi roti sampai sekarang. Baik. Tentunya untuk bisa mencapai masa sekarang ini banyak rintangan dan tantangan yang sudah terlewati ya Mbak. Untuk saat ini berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini? Untuk saat ini karyawan di pabrik ada 4 orang. Kalau di toko kita ada sekitar 16 orang. Itu khusus di toko pusat saja, belum di toko cabang. Untuk toko cabangnya ada berapa Mbak? Toko cabang kita ada sekitar 5. Baik, untuk struktur organisasi perusahaan Mbak, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Oke, saya ceritakan singkatnya ya. Mungkin dari ownernya sendiri ada Pak Kusman, terus kemudian ada admin, kita punya 3 admin, saya sendiri Nurul, terus ada bagian pembuatan nota ada Mbak Fitri, terus ada bagian input faktur itu ada Nunung. Terus kemudian kasir kita juga ada 3, ada Putri, Ika, sama Ani. Terus kemudian di bagian pelayanan ada sekitar mungkin 7 orang ada. Terus kita bagian penerimaan barang juga ada Windy. Terus kita ada bagian bersih-bersih itu sekitar 2 orang. Dengan cara seperti apa Mbak Nurul merekrut pegawai atau karyawan untuk bekerja di perusahaan ini? Misal dengan nge-share pengumuman di sosial media atau dengan teman ke teman? Kalau mungkin di sini dari teman ke teman, terkhususkan mungkin dari teman-temannya ownernya sendiri, yang intinya ownernya kenal supaya kita lebih membangun kekeluargaan sama teman-teman. Misal Mbak sudah mendapat karyawan, ada nggak sih Mbak misal training atau pengenalan lingkungan kerja seperti itu?
Mungkin cuma perkenalan sedikit, terus kemudian kayak dibantu sama teman-teman lain yang udah aktif. Selanjutnya, ada nggak Mbak kriteria khusus misal untuk menduduki posisi kasir atau bagian menginput data? Kalau dari ownernya sendiri memang tidak ada kriteria khusus. Mungkin yang ownernya minta mereka yang penting rajin, terampil, terus kalau misal kita minta sesuatu dia nurut gitu aja sih. Strategi apa yang Mbak Nurul terapkan untuk menarik konsumen atau pelanggan untuk tetap berbelanja di perusahaan ini? Tentunya yang pertama pasti ada promosi di media sosial, terus kemudian mungkin kita ada semacam kayak tukar nota. Jadi kalau pelanggan beli itu nota tidak dibuang, tapi bisa ditukarkan kembali ke kita, nanti dapat cashback. Terus juga ada promo-promo khusus dari pabrik-pabrik secara langsung. Baik, tidak terasa untuk waktunya sudah lama kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya Mbak. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nurul dan Pak Aris selaku owner di perusahaan ini, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Nurul. Baik, saya akhiri. Semoga bisa bertemu di lain waktu ya Mbak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di perusahaan ini tidak hanya menjual berbagai jenis roti dan frozen food, akan tetapi di sini juga menjual berbagai jenis bahan pelengkap seperti saus, mayones, kecap, dan bahan lainnya. Selain harganya yang terjangkau, di sini juga memberikan pelayanan yang sangat ramah, sehingga konsumen pun nyaman berbelanja di sini. Nah, ini adalah proses pemanggangan roti burger di pabrik milik Pak Aris. Pemanggangan menggunakan mesin oven yang sangat besar dengan suhu yang sudah ditentukan oleh karyawannya. Nah, selanjutnya roti yang sudah di oven langsung didiamkan beberapa menit agar suhunya turun mencapai batas minimal. Nah, setelah dipastikan suhu roti rendah, kemudian roti di-packing menggunakan plastik dan dilem menggunakan lilin. Nah, kemudian roti-roti yang sudah di-packing bisa siap untuk dipasarkan. Terima kasih, sampai jumpa.